ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Jamaah sidang Jum'ah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi satu kewajiban bagi setiap khatib untuk menyampaikan sekaligus mengajak kepada taqwa Allah. Karena taqwa Allah adalah kunci sekaligus sebuah jaminan yang akan memberikan keselamatan, kebahagiaan bagi setiap individu muslim sejak di dalam kehidupan dunia sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana setiap dari kita untuk selalu berusaha, berupaya membangun, membuat benteng yang bisa menahan, mencegah, menghalangi antara dirinya daripada siksa Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan taqwa Allah, dengan benar-benar menjalankan perintah-perintahnya seraya menjauhi larangan-larangannya. Karena taqwa Allah yang berupa benteng yang nantinya akan menahan, mencegah, membentengi setiap muslim daripada ancaman murka Allah, daripada siksa api neraka, satu dengan yang lainnya dipastikan
berbeda-beda nilainya, tingkatannya. Tapi ketahuilah bahwasanya semulia-mulia hamba Allah, paling tinggi kedudukan seorang hamba Allah di sisi Allah, merekalah orang-orang yang paling tinggi tingkat ketakwaannya, yang paling berbobot nilai ketakwaannya. Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita daripada hamba-hambanya yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja, kapan saja, siapapun daripada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya paling jujurnya perkataan hanya yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling sempurnanya petunjuk hanya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Seorang muslim tentunya tidak cukup hanya dengan sekedar menyatakan, mengikrarkan dirinya sebagai seorang muslim dengan dibuktikan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pastinya ada sebuah konsekuensi, tuntutan bagi setiap muslim untuk membuktikan ikrarnya setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai bentuk implementasi keislaman seseorang yang perlu ditunjukkan secara zahir dengan amal-amal zahiriyah, dengan amal-amal ketaatan yang terangkum di dalam rukun Islam. Sehingga seorang muslim pastinya dipertanyakan, sudahkah dia mengenal, memahami tentang Islam, tentang agama Islam? Sebuah pertanyaan yang sekaligus menjadi sebuah bahan renungan bagi kita semua. Apakah kita benar-benar memahami seutuhnya, secara kafah, Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Menjadi sebuah keharusan setiap muslim untuk mempelajari, memahami, mengenal, dan otomatis mengamalkan daripada apa yang datang dari agama Islam. Karena di dalam makna Islam, dari definisi Islam adalah bagaimana setiap muslim menunjukkan totalitas ketundukannya, penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna Islam al-istislam lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu bit-ta'ah wal-bara'a minasyirk wa ahli. Bagaimana setiap muslim benar-benar memahami dari mulai pintu gerbangnya, dari mulai langkah awalnya tentang definisi apa itu Islam yang sebenarnya. Islam adalah sebuah ketundukan, penghambaan, totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ditunjukkan ketaatan, melakukan amal saleh, sekaligus dia berlepas diri, membebaskan diri daripada segala macam bentuk kesyirikan dan daripada pelaku-pelaku syirik. Dari definisi ini jelas memberikan sebuah panduan, tuntunan bagi setiap muslim untuk bisa benar-benar menjalankan Islamnya,
mulai daripada mengenal, memahami definisinya, kemudian tuntutan konsekuensi yang selanjutnya sebagai bukti seorang muslim yang tidak cukup dengan sekedar ikrar, apalagi hanya sekedar status, sekedar label dan seterusnya. Perlu ada pembuktian yang real, yang nyata, yaitu dengan melakukan amal-amal ketaatan yang ada di dalam rukun Islam, sekaligus menunjukkan keyakinan yang sepenuhnya yang dibuktikan dengan meyakini dan mengimani rukun iman. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, prinsip-prinsip yang ada di dalam agama Islam yang juga pastinya menjadi sebuah tuntutan bagi seorang muslim untuk mengenalnya, memahaminya, dan benar-benar meyakininya dengan sepenuhnya, bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang sempurna, sekaligus menghapus daripada ajaran-ajaran agama yang sebelumnya. Karena yang menjelaskan kesempurnaan daripada agama Islam langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan selain daripada kesempurnaan agama Islam yang datang dari Allah, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dijelaskan di dalamnya satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan sebuah ayat yang menjelaskan dan sekaligus mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu tempat yang sangat sakral, di satu event acara yang sangat besar yang dihadiri oleh umat yang sangat besar, di hari di mana pelaksanaan sebuah ibadah yang mulia. Allah Ta'ala menjelaskan hari ini, ya Muhammad, al-yaum akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan sekaligus aku sempurnakan nikmatku atasmu, wa raditu lakumul islam dina, dan satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Ta'ala adalah agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam salah satu riwayat yang sahihah, beliau pernah menyampaikan di depan para sahabatnya, ma baqiya alayya syai'un, tidak ada yang tersisa apapun dariku, amanat, wahyu, tuntunan, apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan kamu sekalian daripada siksa api neraka dan mengantarkan kamu ke dalam syurga. Semuanya sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari segala aspek kehidupan, dari apapun yang dibutuhkan oleh seorang hamba Allah di dalam kehidupan dunia sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan agama Islam jelas, tegas diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam riwayat-riwayat yang sahihah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam ayat yang lain tentang agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam, satu-satunya agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk selain agama Islam, pastinya dia tidak akan diterima dan nantinya akan menjadi orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, jamaah sidang Jumat
yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan konsekuensi yang kembali kepada seorang muslim untuk bisa mengenal, memahami seutuhnya dengan agama Islam, pastinya akan menjadi sebuah wawasan, perbekalan buat dirinya, sekaligus menjadi imun, antibodi yang akan bisa membentengi, menyelamatkan setiap muslim daripada segala macam bentuk diskriminasi terhadap Islam, terhadap segala macam bentuk arus-arus yang nantinya akan mengarahkan, menyelewengkan, mengeluarkan daripada pemahaman Islam yang tepat, yang benar, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam adalah agama yang sempurna. Ketika kita memahaminya, insya Allah akan menjadi sebuah benteng, menjadi sebuah imun, akan menjadi sebuah kanter bagi diri kita, tidak mudah terkontaminasi, terbawa oleh arus, sekaligus kita tidak mudah dipancing-pancing, dan juga tidak mudah terbawa yang namanya emosional oleh sumber-sumber pemahaman-pemahaman yang tujuannya, targetnya akan merusak daripada tatanan pemahaman Islam yang utuh, Islam yang sempurna, Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mudah terpancing, jangan terbawa emosional kita. Selama kita sudah memahami tentang Islam yang utuh, yang sempurna, kita bisa mengabaikan apapun yang datang, yang akan merusak, yang akan merongrong, yang akan merubah, yang akan mengkontaminasi daripada pemahaman kita. Kita cukup sampaikan, wa khatabahumul jahiluna qalu salama, ma'assalama. Silahkan dengan pemahaman Anda. Kami, saya sudah yakin, paham dengan agama Islam yang utuh, yang murni, yang sempurna, satu-satunya agama yang diridhai, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah jati diri seorang muslim. Sehingga seorang muslim bisa tepat di dalam menempatkan, memposisikan dirinya di dalam menghadapi segala macam bentuk tantangan, rintangan, cobaan, apapun yang terjadi. Karena pastinya tantangan, rintangan yang akan menimpa kepada seorang muslim, kepada Islam, umat Islam, bukan akan semakin kecil, akan semakin berat, dan akan semakin banyak ke depannya. Karena pada hakikatnya kita berada di zaman, yaitu zaman di mana akhir-akhir daripada kehidupan dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan, penjagaan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan istiqamah kepada kita di dalam Islam dan iman, di dalam Islam sesuai yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Aqulu qauli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, persiapkanlah bekal untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui dengan apa yang sudah kamu perbuat. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah
ولا تتبعوا خطوات الsyaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian di dalam agama Islam, Islam yang murni, yang utuh, yang sempurna secara kafah, secara keseluruhannya, dengan sebenar-benarnya ketundukan di dalam mengaplikasikan, merealisasikan Islam yang sempurna, yang sumbernya wahyu, yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hati-hati, jangan sampai kamu terkontaminasi, tergoda, terbawa oleh yang namanya godaan syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuhmu yang sangat nyata. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المظلومين المضطهدين في كل مكان. اللهم اغفر موتاهم واشفي مرضاهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اصلح ذات بيننا واصلح ولاة أمورنا واهدهم إلى سواء السبيل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم